Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Destia, mahasiswa Institut Kesehatan Medis Lubuk Pakam, Prodi Fisioterapi. Nah, dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang salah satu materi, yaitu pediatri. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu pediatri? Kalau ada yang tahu, boleh dong komen-komen di kolom komentar. Nah, pediatri itu memiliki dua arti, yaitu pedos dan laktrika, yang dimana pediatri itu berarti anak dan laktrika itu pengobatan. Jadi pediatri adalah ilmu kesehatan untuk anak, dimana di dalam pediatri ini kita akan membahas tentang pertumbuhan anak, perkembangan anak, dan segala macam jenis tentang anak. Nah, pediatri ini membantu mendeteksi masalah lebih dini dan menggunakan berbagai modalitas dalam menangani kelainan gerak dan fungsi pada anak itu sendiri. Kemudian di pediatri ini melakukan diagnosa, treatment, dan manajemen fisioterapi pada anak dengan masalah gerak dan fungsinya. Kemudian berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak dalam ilmu pediatri ini tentunya. Kenapa sih kita harus belajar tumbuh kembang? Kenapa coba? Nah, di sini sebagai fisioterapi, kenapa kita harus belajar tentang tumbuh kembang? Itu ada 4 komponen yang membuat kita harus belajar. Yang pertama itu sebagai alat ukur dalam asuhan fisioterapi tentunya. Yang kedua itu diperlukan untuk mengetahui yang normal dan tidak normal pada anak, agar lebih mudah untuk mendeteksi anak ini berpotensi baik atau buruk. Yang ketiga yaitu mempelajari tumbuh kembang, memberikan line untuk menilai rata-rata perubahan pada anak, untuk menilai gimana sih perubahan pada anak dari A, B, kemudian C, gimana sih perkembangannya, ada nggak sih yang bermasalah. Kemudian keempat yaitu mengetahui perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, merupakan penuntun bagi fisioterapi dalam mengkaji tingkat fungsional anak dan penyesuaiannya. Nah, tumbuh kembang itu sendiri adalah suatu proses yang kompleks dan memiliki banyak dimensi yang mesti sangat diperhatikan. Pertumbuhan dan perkembangan itu ya dari prenatal itu ada embrio. Kemudian dari postnatal itu ada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Nah, untuk kamu yang nonton video ini, kamu di masa apa sih? Anak-anak kah? Remaja kah? Dewasa atau bahkan sudah tua? Tolong dong komen-komen di kolom komentar. Kemudian yaitu pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki dua arti yang berbeda, di mana di sini tumbuh atau pertumbuhan adalah penambahan jumlah atau ukuran sel yang irreversible, baik besar maupun dimensi organ,
Misalnya nih, dari tinggi badan, berat badan, panjang, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu kembang. Kembang itu merupakan gabungan dari proses tumbuh dan maturasi atau pematangan fungsi dan organ tubuh, termasuk berkembangnya kemampuan mental serta perilaku anak. Nah, di berkembang ini dimaksud yaitu berkembangnya, misalnya nih anak umur 1 tahun, dimana perkembangan umur anak 1 tahun tuh udah apa aja sih? Misalnya udah bisa berjalan, udah bisa sedikit ngomong mama, papa, mungkin seperti itu. Yang ketiga itu maturasi. Maturasi itu perubahan kompleks termasuk diversifikasi progresif dari struktur sel dan spesialis dari fungsi sel menuju tercapainya organisme dewasa. Di sini itu perkembangan anak untuk menuju proses pematangan yang lebih dewasa tentunya. Nah, pertumbuhan sendiri memiliki arti yaitu proses perubahan fisik yang ditandai dengan bertambahnya ukuran berbagai organ tubuh yang disebabkan adanya penambahan pembesaran sel-sel tubuh. Misalnya nih, dari anak umur 1 bulan sampai 1 tahun, kemudian ke 2 tahun, 3 tahun, dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai usia tua. Terus apa aja sih ciri-ciri pertumbuhan? Nah, ciri-ciri pertumbuhan di sini itu ada 4. Adanya perubahan ukuran seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin dari anak itu kecil masih sekitar 32 cm, kemudian bertambah dan bertambah tinggi. Kemudian perubahan proporsi. Yang ketiga yaitu hilangnya ciri-ciri lama. Hilangnya ciri-ciri lama ini maksudnya gimana sih? Ya maksudnya seperti mungkin waktu bayi anak itu biasa menggigit tangannya, mengulum-ulum tangannya. Nah, seiring dengan waktu itu kebiasaan itu akan berkurang, bahkan hilang dengan sendirinya. Nggak mungkin dong sampai usia dewasa anak bakal seperti itu, tentu nggak mungkin. Yang keempat itu muncul ciri-ciri baru. Nah, ciri-ciri baru ini seperti munculnya pengetahuan anak, munculnya gimana sih anak itu bisa mandiri dan sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses menuju terciptanya kedewasaan yang ditandai dengan bertambahnya kemampuan atau keterampilan yang bersangkutan dengan struktur tubuh yang berkaitan dengan aspek fisik. Maksudnya perkembangan ini gimana sih? Yaitu berkembangnya anak dari mungkin yang sebelumnya baru bisa ngomong mama, papa, mungkin sudah bisa berbicara dengan kalimat-kalimat yang sudah dia mengerti, seperti sudah bisa berjalan. Itu merupakan salah satu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian apa aja sih ciri-ciri perkembangan ini?
Nah, ciri-ciri perkembangan yang pertama yaitu tentunya adanya perubahan. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu adanya perubahan. Nah, di sini perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap perkembangan harus disertai dengan pertumbuhan, dengan perubahan fungsi. Gimana sih maksudnya? Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Nah, setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Misal nih, perkembangan kognitif menyertai pertumbuhan otak dan seraput saraf. Misalnya nih, setelah bertambahnya umur, kemudian bertambah juga kecerdasan anak untuk bisa seperti memahami kata-kata tolong jangan ya. Itu anak itu udah bisa memahami jangan itu, oh berarti kalau orang tua saya bilang ngomong jangan berarti itu tidak boleh, gitu maksudnya. Yang kedua itu perkembangan awal menentukan perkembangan selanjutnya. Maksudnya gimana sih perkembangan awal menentukan perkembangan selanjutnya? Nah, setiap anak, maksudnya di sini setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahap sebelumnya. Nah, saya ulangi ya. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum dia melewati tahap sebelumnya. Gimana sih maksudnya? Misalnya gini, anak itu mulai dari bayi, otomatis setelah bayi dia udah bisa terungkup, setelah terungkup merangkak, setelah merangkak mulai belajar duduk, setelah belajar duduk langsung berdiri, berjalan dan seterusnya. Gak mungkin dong dari anak bayi tiba-tiba langsung duduk, gak mungkin. Itu yang dimaksud setiap anak tidak dapat melewati satu perkembangan tanpa melewati perkembangan sebelumnya. Itu maksudnya. Yang ketiga yaitu mempunyai pola yang tetap. Seperti misalnya mempunyai pola yang tetap yaitu lebih dahulu di daerah kepala. Biasanya lebih dahulu daerah bagian kepala, seperti dari lahir otomatis anak itu udah bisa ngedip dong, itu maksudnya. Kemudian lebih dahulu daerah proksimal ke arah distal. Nah, yang keempat yaitu memiliki tahapan yang berurutan. Yang seperti saya jelaskan tadi, tahapannya otomatis berurutan dari mulai telungkup, merangkak, duduk, berjalan dan seterusnya. Itu harus berurutan. Gak ada satu anak pun di dunia yang tidak melewati masa itu, karena itu salah satu memang kewajiban, mungkin bukan kewajiban ya, memang itu prosesnya, proses tumbuh kembang anak. Yang kelima itu kecepatan berbeda. Nah, ini yang sering saya dengar, kok kecepatan berbeda ini, kok anak saya umur 5 bulan umur 10 bulan misalnya, anak saya umur 10 bulan udah bisa jalan loh, tapi kok anak saya umur 13 bulan belum bisa berjalan. Gimana sih, ada yang masalah ya? Itu enggak ada masalah sama sekali, kecuali ada bentuk atau ukuran yang berbeda. Itu bedanya. Kecepatan ini maksudnya
Ya, itu tergantung anak itu sendiri. Karena memang pernah saya dengar mitos mungkin atau apapun itu, katanya kalau anaknya cepat berjalan, lambat tumbuh giginya. Begitupun sebaliknya, kalau anak itu lambat berjalan, cepat tumbuh giginya. Itu gimana sih, bener nggak ya? Tolong dong komen di kolom komentar. Yang keenam yaitu berkolerasi dengan pertumbuhan. Maksudnya gimana sih? Pada saat pertumbuhan berlangsung dengan cepat. Cepat di sini maksudnya gimana? Nah, tentunya ini dirasakan oleh ibu-ibu yang mempunyai anak. Kok tiba-tiba gini maksudnya? Kok tiba-tiba anak saya udah bisa jalan ya? Kok tiba-tiba anak saya udah bisa lari aja, padahal kayaknya baru kemarin deh dia jadi bayi, gitu maksudnya. Karena kita yang ngerawat anak itu merasa itu pertumbuhan cepat, karena mungkin katanya kita tidak rela anak itu cepat dewasa. Nah, anak yang sehat akan bertambah umur, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, dan tentunya akan bertambah kepandaian. Itu memang hakikatnya anak. Tapi untuk masalah kepandaian, itu tentunya harus diatur dari orang tua, didikan dari keluarga, lingkungan. Nah, kalau ingin anak pandai, jadi dari kecil kita harus melatih gimana cara bermain, bersosial, gimana anak itu harus berperilaku terhadap sesama teman, terhadap orang dewasa, terhadap orang tua mungkin, dan lingkungan sekitarnya. Itu harus ditanamkan dari diri anak itu sejak dini, sejak dari keluarga. Gimana sih didikan keluarga itu akan menentukan gimana kedepannya anak terhadap lingkungannya. Terus prinsip tumbuh kembang. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang prinsip tumbuh kembang, dimana yang pertama itu perkembangan merupakan hasil proses pematangan dan belajar. Perkembangan adalah hasil proses pematangan dan belajar. Tanpa proses belajar, perkembangan gak akan terjadi gitu. Jadi kalau anak Anda ingin berkembang dengan baik dan benar, anak itu juga harus proses belajar. Ya gimana sih belajarnya, kan masih anak-anak, yaitu dari dukungan orang tua. Cara orang tua berbicara dengan anak itu merupakan belajar utama dari anak. Itulah dimana anak itu madrasah pertamanya adalah ibu. Jadi ibu yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Tapi itu enggak mesti juga, karena bisa aja memang anaknya yang berperilaku baik. Nah, itu harus dari orang tua, karena anak zaman sekarang memang harus dididik dengan baik. Yang kedua yaitu pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan dapat diramalkan berlangsung dari tahapan umum ke tahapan spesifik. Ya, umumnya seperti ya berjalan, merangkak, itu tadi, itu umum. Ke spesifiknya mungkin kepintarannya. Mungkin pas masih kecil semua dicoba, coba pramuka segala macam, tapi semakin dewasa semakin apa, oh sepertinya anak saya hobinya di
bidang seni nih. Nah itu maksudnya itu yang dimaksud lebih spesifik. Selama ini anak saya pintar menggambar, dia hobi di bidang seni, berarti saya harus memasukkan anak saya di bidang seni. Tapi bukan berarti bidang lain anak itu tidak bisa. Itu maksudnya yang lebih spesifik. Misalnya anak saya kayaknya lebih masuk ke bidang-bidang kesehatan nih, soalnya dia kayak suka ngerawat saya, dia kayak suka ngobatin luka, main dokteran. Kan anak sekarang suka sih main kayak gitu. Nah sebagai orang tua harus mengerti apa sih kemauan anak, jangan mikir kemauan diri sendiri, karena anak itu mempunyai kehidupan dan dunianya sendiri. Untuk itu bagi orang tua jangan mementingkan keinginan pribadi terhadap anak. Atur saja gimana maunya anak selagi itu positif bagi dia dan dukung. Oke, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri ada ras atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. Ras itu bangsa, mungkin suku atau suku. Gimana? Mungkin seperti yang orang ketahui, mungkin suku Jawa ya pantas dong lembut, Melayu ya pantas suka menari dan sejenisnya. Itu yang dimaksud ras atau bangsa. Kemudian itu dari faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini sangat menentukan gimana anak itu nanti bisa berkembang, berinteraksi terhadap sosial, lingkungan, dan teman-teman sekitar. Karena dari keluarga itu sendiri anak bisa mencerminkan dirinya, karena itu yang mereka lihat, itu yang mereka sering lihat. Kalau itu yang mereka sering lihat dan secara tidak langsung itu yang mereka pelajari dari orang tuanya. Nah, sebagai orang tua kita harus memberikan didikan yang baik, yang benar tentunya, agar nanti ketika anak kita tumbuh, dia akan menjadi anak yang baik, berprestasi, dan tentunya berguna bagi lingkungan sosial dan masyarakat semuanya. Kemudian umur anak juga menentukan. Ini kan umur itu ya, mungkin umur 3 tahun nakal banget sih anak saya, karena memang di umur 3 tahun itu masa-masa aktif anak. Kemudian umur 5 tahun dia mulai kepo, kan mulai masuk taman kanak-kanak. Ini apa sih, tolong jelasin. Nah, kita sebagai orang tua harus sabar untuk menjelaskan apa yang ingin dia tahu, karena itu yang terjadi pada dirinya. Dia pengen tahu. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini tentu sangat-sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki ini dituntut untuk tidak menangis, itu kan lebih keras, harus tegas. Itu
tentunya tuntutan dari orang tua, dari di mana dia tinggal, dari lingkungan yang mungkin, biar anak itu bisa, kalau laki-laki ya harus tegas, kamu laki-laki nih, kamu harus tegas, kamu nanti suatu saat bakal jadi pemimpin. Nah, gimana sih didikan orang tua biar anak itu ngerti kalau dirinya laki-laki dan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, tentunya ketegasan. Terus kemudian perempuan mungkin lebih lembut, lebih gampang tersentuh. Nah, itu juga gimana sih orang tua harus menjelaskan gimana anak ini harus menjadi baik, gimana anak ini harus, kalau orang tua berbicara harus mendengarkan dengan baik tanpa mengomentari satu kata pun. Mungkin dari jenis kelamin ini orang tua harus mempelajarinya lebih baik lagi, karena setiap jenis kelamin, bahkan setiap anak itu memiliki keperbedaan yang berbeda-beda. Jadi orang tua harus menyesuaikan juga, harus belajar juga, karena belajar menjadi orang tua itu sampai kapanpun nggak akan pernah berhenti. Kemudian dari genetik tentu dong, dari orang tua, dari yang sebelumnya itu mempengaruhi. Kalau genetiknya baik, insya Allah semuanya juga akan baik. Tapi kalau genetiknya buruk, mungkin bisa dirubah atau segala jenisnya. Kemudian dari faktor eksternal, dimana gizi ibu pada waktu hamil. Nah, faktor eksternal ini sangat penting, yaitu dimana gizi ibu pada saat hamil. Nah, gizi ibu ini tentunya sangat-sangat penting untuk perkembangan anak, karena perkembangan anak itu memang dimulai dari awal kehamilan, bukan setelah melahirkan ya, karena ini menentukan. Kalau gizi ibunya baik, secara tidak langsung anaknya juga akan memiliki gizi baik juga, karena kan anak mendapatkan asupan makanan dari kandungan. Nah, kalau ibunya mempunyai makanan yang baik, sesuai yang benar, makan sayur, makan buah, otomatis anaknya juga akan sehat nanti, pertumbuhannya, perkembangannya. Kemudian psikologi ibu ini yang sangat-sangat penting. Psikologi ibu saat mengandung bahkan sampai melahirkan, untuk merawat anak itu sangat penting. Dari mengandung, kalau psikologis ibunya kena mental, misalnya ibunya, kamu hamil ya, kok lebih pucat, itu jangan sampai terucap, karena itu ibu bayi itu yang dikandung, otomatis ibu tuh akan sedih, kenapa saya gitu. Kemudian pas ibu itu sedih, pasti dong anaknya juga akan berpengaruh. Jadi psikologis ibu ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Jadi tolong untuk para suami-suami, papa muda, tolong dong perhatikan psikologis ibu ini, gimana ibu nih, biar psikologisnya nggak terganggu. Jadi gimana, dia harus bahagia, senang, bahkan sampai melahirkan.
kan setelah melahirkan lebih capek lagi, karena setelah melahirkan ibu itu harus kadang bangun tengah malam nyusu anaknya, baru mau tidur mungkin anaknya udah menangis ingin menyusu. Nah itu juga harus ditenangkan, sabar ya, jadi ibu harus kuat, harus gitu. Jangan anak nangis yang dimarahi ibunya, kamu gimana sih kok anak nangis kamu biarin. Apa untuk para suami, tolong dong lebih pengertian, kamu capek ya, udah sini gantian ya aku yang jagain gitu. Karena itu sangat mempengaruhi mental pada ibunya sendiri. Yang ketiga itu stimulasi ibu. Stimulasi ini tentunya sangat penting. Kemudian ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan, di mana ada 6 tahap. Yang pertama itu tahap prenatal, tahap neonatal, tahap implan, tahap prasekolah, tahap masa sekolah, dan masa adolescensi. Ada 6 tadi kan. Yang pertama masa prenatal, masa neonatal, masa infan, masa prasekolah, masa sekolah, dan masa adolescensi. Oke, ada 6 tadi. Ya, pertama yang kita bahas yaitu masa prenatal. Masa prenatal itu ada 2, masa embrio dan masa fetus dini. Di mana di masa embrio ini meliputi trimester pertama kehidupan prenatal. Sel berlangsung dengan cepat dan akan terbentuk organ-organ dan sistem di dalam tubuh. Di mana masa embrio ini mungkin kan di masa embrio ini di masa kandungan. Di masa ini pertumbuhan itu cepat, mungkin mulai tumbuh matanya, hidungnya, mulutnya, dan sejenisnya. Kemudian masa fetus dini. Masa fetus dini itu meliputi trimester kedua kehidupan prenatal, di mana di sini pembentukan manusia secara utuh itu sudah mulai sempurna dalam kandungan ya. Ini konteksnya masih dalam kandungan, itu mulai sempurna dan mulai berfungsi, tapi masih imatur. Berfungsi, pertumbuhan organ, pertumbuhan tangan, jari-jari, kaki itu sudah sempurna di masa fetus dini ini, dan tapi masih imatur. Kemudian kedua itu masa prenatal. Masa prenatal yaitu dimana yang pertama itu masa fetus akhir, dimana masa ini pertumbuhan cepat dari masa tubuh, penyelesaian persiapan hingga di luar uterus. Nah, di sini masa penyempurnaan yang lebih cepat lagi, dimana di sini bayi sudah siap untuk dilahirkan ke dunia. Ini dimana di masa prenatal itu pada masa fetus akhir. Kemudian masa parturen, dimana janin sudah sudah siap untuk keluar. Dimana di masa parturen ini janin itu sudah berkembang dengan sempurna, baik, sudah pas bulannya mungkin,
itu di masa ini bayi sudah siap keluar. Kemudian masa neonatal, di mana ini masa periode sehabis lahir sampai masa 4 minggu. Berarti dari umur bayi 0 sampai umur 4 minggu ini disebut masa neonatal. Adapun di masa ini adaptasi kehidupan internal ke kehidupan eksternal, dimana kan kalau bayi baru lahir tuh suka gedip-gedip, itu maksudnya itu dari masa di dalam tadi gimana proses penyesuaian dari internal ke eksternal. Kemudian masa infan. Di masa infan ini di mana dari usia 1 sampai 12 bulan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, fungsi alat tubuh bertambah terutama pada sistem saraf. Nah, 1 sampai 12 bulan pertumbuhan dan perkembangan itu terasa sangat cepat, dimana lebih ke fungsi tubuh dan fungsi saraf, karena di masa ini harus sangat diperhatikan. Kemudian masa 12 bulan sampai 24 bulan pertumbuhan mulai menurun, kemajuan kemampuan berjalan dan aktivitas motorik dan pengatur. Nah, di usia ini pertumbuhan saraf tadi maksudnya sudah mulai menurun, tapi sudah bisa berjalan pada usia ini. Kemudian yaitu selanjutnya masa prasekolah, di mana pertumbuhan melambat, aktivitas fisik, koordinasi fungsi dan mekanisme motorik bertambah, bahkan cepat menangkap pelajaran. Nah, di masa prasekolah ini anak-anak sangat cepat sekali untuk menangkap pelajaran. Nah, bagi ibu-ibu, bunda-bunda, mama muda, pada masa inilah kita harus melatih anak untuk rajin belajar, rajin menabung, karena di masa ini anak itu menangkap semua jenis pelajaran dengan sangat cepat, sangat baik tentunya. Nanti pada saat ini dari masa ini kalau anak rajin sering diajarin menabung, anak ini akan menjadi kebiasaan, habits. Saya dulu dari kecil sudah diajari menabung oleh orang tua saya, jadi ini akan menjadi kebiasaan, dia akan menabung, belajar. Nah, di masa ini itu kecerdasan anak mudah berkembang dan mudah untuk menangkap pelajaran. Nah, bagusnya di masa ini orang tua harus sangat aktif untuk memberikan pelajaran, memberikan asupan untuk menjadi anak-anak yang baik, soleh, soleha tentunya. Kemudian masa sekolah, di mana di masa ini keterampilan dan proses intelektual itu berkembang. Nah, di masa sekolah ini keterampilan anak berkembang. Gimana sih maksudnya keterampilan anak berkembang? Nah,
Kan di masa sekolah ini banyak sih ilmu-ilmu yang dipelajari. Nah, mungkin di masa ini keterampilan anak akan lebih terlihat, seperti mungkin dalam bidang seni, olahraga, bernyanyi, berpidato, atau bahkan ilmu-ilmu lainnya. Nah, di masa ini orang tua harus lebih memperhatikan anak saya terampil di bidang apa sih. Oh, anak saya kayaknya suka nari. Nah, tapi orang tua juga tidak bisa memaksakan. Saya pengennya anak saya bisa di bidang olahraga, sedangkan mungkin anaknya lebih ke seni. Itu yang harus diperhatikan. Dukung terus apa yang anak inginkan, karena mungkin itu salah satu kemampuan dia. Tapi bukan berarti kemampuan lain anak itu tidak bisa. Ini maksudnya yang lebih dominan, anak itu lebih dominan ke bidang apa, itu maksudnya. Kemudian ada masa adolescensi, di mana periode pertumbuhan pada masa anak-anak ke masa remaja. Di masa adolescensi ini perubahan dari masa anak-anak ke masa remaja. Mungkin masa anak-anak lebih main-main, lebih banyak apanya. Dewasa itu pertumbuhannya, percepatan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Kemudian itu terlihat di masa ini. Bahkan perkembangan fungsi alat kelamin juga ada di masa adolescensi ini. Dan timbulnya rasa percaya diri yang cukup. Nah, di masa ini, di masa dewasa tentunya, anak itu memiliki kepercayaan diri yang sangat. Tapi itu juga harus harus dipelajari sebelumnya dari orang tua. Orang tua juga harus mendidik anak itu gimana harus percaya diri, berhadapan depan orang tuanya, depan umum, depan masyarakat. Itu juga harus, orang tua juga harus memperhatikan gimana bersikap dan memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, di sini juga ada lingkaran tumbuh kembang. Lingkaran tumbuh kembang, di mana dimulai dari kawin tentunya, terus kemudian setelah kawin terjadilah janin, kemudian dari janin usia 0 sampai 28 hari, kemudian setelah itu lahir dan jadilah bayi 1 sampai 12 bulan, kemudian dari bayi menjadi anak balita 1 sampai 5 tahun, kemudian usia sekolah 6 sampai 12 tahun, remaja 13 sampai 18 tahun, dewasa muda 14 sampai 21 tahun, dan kembali ke kawin. Itu akan berputar terus menerus kepada anak kita nanti. Mungkin setelah ini anak kita, setelah anak kita anaknya lagi, dan gitu. Mulai dari kawin, janin, bayi, anak balita, usia sekolah, remaja, dewasa muda, kembali lagi ke kawin. Itu merupakan lingkaran tumbuh kembang. Nah, itu tadi ya. Kemudian tipe-tipe tumbuh kembang. Tipe-tipe tumbuh kembang itu ada 3. Yang pertama itu tumbuh kembang fisik, yang kedua itu tumbuh kembang intelektual,
Yang ketiga itu tumbuh kembang emosional. Hafal ya, ada 3 tipe tumbuh kembang. Yang pertama itu tumbuh kembang fisik, yang kedua itu tumbuh kembang intelektual, yang ketiga itu tumbuh kembang emosional. Ingat ya, ada 3. Nah, yang pertama itu tumbuh kembang fisik. Itu meliputi perubahan dalam ukuran atau besar organ per individu. Ya, itu meliputi perubahan dalam bentuk ukuran dan besar. Misalnya nih, dari bentuk perubahan fisik, dari mulai janin tadi kan, dari janin sampai anak itu menuju proses dewasa, itu yang dimaksud tumbuh kembang fisik. Ada perubahan, ada bentuk perubahan fisiknya, dari janin, dari bayi, mungkin bertambah panjang, bertambah tinggi, bertambah berat badannya, itu yang dimaksud tumbuh kembang fisik. Nah, yang kedua itu tumbuh kembang intelektual. Ini berkaitan dengan kepandaian berkomunikasi, kemampuan menangani materi yang abstrak sekalipun. Ini tumbuh kembang intelektual itu kepandaian berkomunikasi. Nah, ini contohnya ini, dari anak itu bisa ngomong mama, papa, sudah bisa mama ingin, mama saya ingin makan, mama saya ingin mandi. Itu akan berkembang. Itulah yang dimaksud dengan tumbuh kembang intelektual, di mana kepandaian berkomunikasi bahkan untuk mengungkapkan suatu keinginan anaknya itu tersebut. Itu yang dinamakan tumbuh kembang intelektual. Yang ketiga itu tumbuh kembang emosional. Dimana di dalam tumbuh kembang emosional ini, kemampuan anak untuk membentuk ikatan batin, mempunyai rasa kasih sayang, rasa cinta, kemampuan mengelola, menangani rangsangan agresif. Ini gimana sih maksudnya? Kemampuan membentuk ikatan batin, ya tentunya dari anak itu lahir, anak itu akan merasakan batin, oh ini ibu saya, oh ini ayah saya. Karena itu ikatan batin itu memang tumbuh dari anak itu lahir, dimana pada saat mungkin pada saat sentuhan, belayan, itu akan menimbulkan rasa batin, rasa sayang. Kemudian timbul rasa kasih sayang. Otomatis setelah tumbuh dewasa, anak itu akan merasakan kasih sayang, akan merasakan cinta, akan tentunya sayang kepada orang tuanya, cinta, memberikan kasih, karena itu juga yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, rasa sayang ini tentunya tumbuh dari hati, dari kebiasaannya, dari semuanya. Kemudian mampu mengelola dan menangani rangsangan agresif. Ini maksudnya pada usia dewasa nanti mampu menangani rasa rangsangan agresif seperti ingin berpacaran, mampu menanganinya. Rasa cinta yang mungkin tidak baik, rasa cinta itu seperti berpacaran, karena itu mungkin bagi orang tuanya tidak baik.
Kemudian peristiwa tumbuh kembang itu merupakan suatu proses kejadian dari pembuahan menuju dewasa. Oke. Peristiwa tumbuh kembang meliputi seluruh proses dari pembuahan menuju dewasa. Nah ya, dari pembuahan menuju dewasa. Kemudian ada aspek tumbuh kembang, di mana motorik halus tentunya gerakan-gerakan halus seperti berkedip, mungkin mengetik, itu gerakan halus. Kemudian motorik kasar seperti gerakan kasar tentunya berlari, berjalan, itu gerakan kasar. Kemudian bahasa, bicara, dan kecerdasan. Nah, ini merupakan aspek tumbuh kembang. Anak itu bisa berbicara, itu salah satu aspek perkembangan untuk menentukan kecerdasan. Kecerdasan bukan maksud kalau anak bisa bicara anak itu cerdas, enggak. Gimana cara anak itu berbicara dengan baik terhadap orang tuanya, menyesuaikan kata, tutur katanya. Nah, itu kembali lagi, gimana sih didikan orang tua itu? Gimana sih orang tua itu mendidik anaknya berbicara kepada sesama teman, kepada orang tua, kepada yang lebih tua, bahkan kepada adiknya, kepada adik-adik mungkin. Itu merupakan didikan orang tua. Kemudian keempat itu kemampuan bergaul, mandiri, dan bersosialisasi. Ini kemampuan bergaul ini tentunya juga merupakan harus dari didikan orang tua. Contoh nih, misalnya kan bergaul ini pada masa anak-anak sudah mulai bicara, sudah mulai bermain, orang tua harus menjelaskan, itu teman kamu main ya, jangan nakal, nggak boleh marah-marah, tidak ini. Itu harus dari orang tua itu sendiri. Gimana sih orang tua itu menjelaskan, kalau kamu temennya cewek kamu harus gini ya, kamu temennya cowok harus gini ya. Itu harus dari orang tua, karena mereka akan otomatis mengikuti saran-saran dari orang tua. Itu harus dididik dari usia sedini mungkin. Kemudian tolak ukur perkembangan meliputi motorik kasar, motorik halus, berbahasa, dan perilaku sosial. Ingat ya, tolak ukur perkembangan tadi ada 4: motorik kasar, motorik halus, berbahasa, dan perilaku sosial. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, kemudian dikatakan menyimpang apabila kemampuan anak tidak sesuai dengan tolak ukur tersebut. Misal, atau mungkin bisa dikatakan anak itu motorik kasarnya bahkan menggenggam saja anak itu belum bisa, itu dikatakan tidak normal. Nah, dalam survei sendiri diperoleh informasi kepedulian orang tua terhadap perkembangan dan perilaku anaknya. Nah, dalam survei ini maksudnya perkembangan anak dari motorik halus, motorik kasar, berbahasa, dan perilaku sosial itu tergantung dengan kepedulian orang tuanya. Gimana sih maksudnya? Nah, kalau orang tua itu peduli dengan
perkembangannya, maka mereka akan melihat gimana sih perkembangan anak saya. Kok anak saya umur misalnya nih umur 15 bulan kok belum bisa berjalan, gimana sih? Harusnya orang tua juga harus memperhatikan dan mempedulikan itu. Kok bisa ya? Sedangkan anak tetangga saya umur sekian udah bisa jalan, kan umur mungkin umur 10 bulan sampai umur 10 bulan awal bisa berjalan. Kenapa anak saya belum? Ditunggu sampai umur bahkan 2 tahun kok belum bisa. Berarti secara otomatis itu ada kesalahan, mungkin ada masalah pada anak. Nah, kepedulian orang tua disitulah diuji, disitulah kepedulian orang tua harus diperhatikan. Gimana ya, harusnya orang tua datang mungkin ke dokter atau ke spesialis lainnya, harus menanyakan gimana kok perkembangan anak saya tidak, karena itu sangat mempengaruhi. Kalau mungkin itu masih bisa dibantu kalau usia anaknya masih dini, tapi mungkin orang tuanya cuek, udahlah mungkin nanti bisa anakku saya jalan, biasanya gitu. Bahkan ada bisa jalan. Nah, itu enggak, seharusnya tidak boleh seperti itu, karena orang tua itu harus sangat-sangat memperhatikan anaknya, karena anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Gimana sih proses anak itu di luar, itu tergantung gimana dia di dalam rumah. Kalau di rumahnya dia sering bahagia, tertawa, makan tepat waktu, dia nanti ketika anak itu keluar dari rumah itu dia akan melakukan hal yang sama. Saya bahagia, saya tertawa, saya harus makan tepat waktu, harus sholat di rumah, karena kebiasaan di rumah itu seperti itu yang diajarkan orang tua. Nanti bangun jam 4, mandi, berangkat sekolah, sarapan, dan segala macam. Nah, saat anak itu keluar, mungkin pada saat usia remaja, usia dewasa seperti kita ini, yang bahkan sekolah atau kuliah jauh di perantauan, itu berpengaruh terhadap diri kita. Oh, biasa di rumah jam 7 saya sudah sarapan. Nah, di sini mau nggak mau saya juga harus sarapan, karena itu pikiran saya di rumah saya harus begitu. Jangan nanti jam setelah zuhur saya sholat. Nah, itu dilihat dari rumah, itu maksudnya perkembangannya dari rumah. Kalau di rumahnya baik, bahagia, otomatis keluar nanti dia juga akan mengikuti gimana sih perkembangan di rumahnya. Dia sholat segala macem, kalau keluar tuh izin, maaf pak izin ya keluar. Nah, nanti kalaupun tidak dengan orang tuanya atau jauh seperti dengan teman kos, teman saya izin ya keluar main sebentar, karena itu memang kebiasaan. Masuk rumah mengucapkan salam, keluar rumah mengucapkan salam, ingin sesuatu meminta dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi intinya di sini pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berpengaruh terhadap didikan orang tua. Semakin baik didikan orang tua, mungkin semakin baik, semakin benar, maka anak itu juga akan menjadi lebih baik dan tentunya lebih nurut. Nah, oke. Intinya anak itu tergantung orang tuanya. Kalau didikan orang tua baik, selalu mengajarkan, tentunya orang tua selalu mengajarkan yang baik, itu pasti anak itu juga akan baik. Baiklah, cukup sekian video saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tanya-tanya di kolom komentar. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.